Jadi saya berpikir kalau misalnya memang ingin hubungan itu menjadi tenang, jangan mencari masalah. Apalagi mendatangi orang-orang yang sedang bermasalah dengan kita tadi. Hanya seperti itu saja tujuan saya. Jadi supaya menjadi tenang saja. Karena memang ada permasalahan seperti yang saya ketahui bahwa kita ini juga ada masalah dengan sahur bisa juga yang di Malang. Seperti itu. Kan ada wanita Mizani ya. Iya itu kan haknya. Makanya saya menanyakan saja ya. Tentang apa yang dimaksud bully dan apa yang dimaksud dengan mikir nih mulutnya nggak bisa ditahan. Itu saksi sendiri loh yang memberikan statement seperti itu, jawaban seperti itu. Ya. Betul, dibully itu mungkin dihinakan seperti itu. Dalam rangka dibully apa? Lewat apa? Sepengetahuan saksi sejauh ini? Iya, apa ya, misal seperti nggak misal yang ini, yang saksi bilang ini, karena saksi sendiri loh yang menjawab perkataan dari Reza Gedis. betul, karena memang pada saat Nikita Lah itu kan memang sering menyebut kata-kata abu-abu seperti itu. Saksi melihat sendiri juga. Sering mengetahui ya. Selain abu-abu apalagi terkait dengan Reza Gedis? Seperti itu. Gitu. Betul. Jadi akhirnya saksi memberikan pendapat seperti itu daripada dibully lagi, begitu ya? Betul, karena kan sebagai owner ini kan nama band itu penting. Oke, baik. Tadi kan saksi memberikan keterangan bahwa saksi mereview untuk produk-produk skincare, ya kan? Kita maju ke percakapan saksi dengan Dr. Mufid, ya. Kapan saksi kenal dengan atau Mbak Mufid? Mengenal atau Bang Mufid itu pada saat atau Bang Mufid mendatangi ke rumah dokter. Untuk bulannya lupa, mungkin di sekitar bulan November. Bulan November. Tepatnya Oktober November. Sekitar bulan November, baik ya. 13 bulan 11, tanggal 3 bulan 11. Saksi menjawab kepada atau Bang Mufid. Kemudian atau Bang menjawab, nggak ada kak, kita nggak pernah punya masalah sama siapapun. Kita mah pengennya semua baik-baik aja, ya. Dengan dokter Akik pun hubungan kita baik-baik aja, alhamdulillah, ya. Kemudian saksi menjawab lagi, kalau dugaan kakak sih mungkin Nikmir kesel lihat hedonnya kalian. Kenapa bisa saksi memberikan jawaban seperti itu kepada Bang Mufid? Jadi pada saat dokter bertemu pertama kali dengan atau Bang Mufid, ya, beliau datang ke rumah saya tiba-tiba tanpa izin saya. Dia mengaku kedua kalinya, karena yang pertama itu mereka mengunjungi dokter sepasang suami istri itu di sekitar bulan Oktober mungkin, tepatnya lupa. Karena berdasarkan pengakuan dari atau Bang Mufid, dengan munculnya CV pertama dokter, mereka berdua langsung berusaha menemui dokter di rumah melalui Pak Ali. Gitu. Tetapi setelah satu harian nongkrong, dokter baik. Nah, akhirnya muncullah CV kedua. Nah, CV kedua di situ membahas soal video TikTok. Video TikTok, baik ya. Itu video TikTok. Tentang video TikTok yang kedua itu tentang paket merah retinol seperti itu. Kemudian, Nah, setelah itu tapi di situ dokter Samira membagi menjadi dua part 1 dan part 2. Yang sebenarnya memang konsepnya sudah jadi, hanya tinggal diupload saja. Nah, begitu part pertama keluar, mereka panik. Ini cerita dari atau Bang Mufid. Atau Bang Mufid mereka panik dan mereka langsung mengunjungi rumah dokter di setelah siang-siang itu. kaitannya dengan akhirnya saksi menjawab Nikmir kesel lihat hedonnya kalian. Ini sebentar nanti ujungnya ke situ. Ya. Cepat ya. Ya. Nah, selanjutnya Pak akhirnya menemui dokter di rumah dokter. Akhirnya dokter nasihatin di situ. Kenapa sih kok kamu itu menjual produk yang
dengan cara marketing flexing. Nah, disitulah mereka mengakui, kamu sadar enggak Bang Mufid, kalau produk kamu tuh overclaim, overpriced. Nah, akhirnya mereka mengakui atau Bang Mufid mengakui bahwa iya dong, iya kak, produk saya memang overclaim, memang overpriced. Terus kenapa kamu menggunakan teknik marketing flexing? Itu jelas teknik marketing yang dilarang sama agama kita. Itu adalah efek pamer. Kenapa kamu menggunakan teknik marketing bukan menjual kualitas produknya, tapi kualitas gaya hidup kamu? Gitu. Kamu seorang dokter, tidak layak kamu memberikan cara-cara marketing dan teknik seperti itu ke generasi muda. Nah, akhirnya di situ iya kak, kita minta maaf. Nah, akhirnya di situ Dokter Samda berharap akan ada perbaikan dari seorang atau Mufid. Bukan perbaikan dari produknya, tapi dari marketing flexingnya. Dan juga dari produknya. Terus kaitannya dengan hedonnya tadi? Iya, mungkin ya dokter. Yang mir kesel lihat hedonnya kalian. Ya itu adalah asumsi pemikiran dari seorang dokter Samda sendiri sih. Tapi sebelumnya itu kan kejadiannya waktu yang jelas dia adalah seorang transgender laki-laki, diberangkatkan, diberikan fasilitas hotel dengan seorang dengan laki-laki, itu ada jelas itu penistaan agama. Dan saya cukup kecewa, saya tahu kita ini dekat dengan Sela Sofia. Jadi itu salah satu komunikasi saya dengan kita berkaitan dengan Sela Sofia. Baik, kemudian ada tanggal 13 bulan 11 saksi kembali mengirimkan pesan lewat aplikasi WhatsApp ya kepada Mufid. Di situ saksi bilang, "Dek, kakak dapat laporan ada konten flexing lagi ya, yang di mobil sambil dipayungin dan ada ajudan juga ya. Adek, ini kakak dapat tekanan lagi loh. Kenapa sih masih aja bikin-bikin konten yang nggak guna gitu?" Nah, itu maksudnya apa? Memang bisa. Terus kemudian ada saksi menjawab lagi, "Makanya kalau kakak dikabarin adek flexing lagi rasanya lutut lemas." Nah, itu maksudnya gimana? Jadi ini intinya begini. Reza Gladys itu kan dokter, jadi seharusnya dia itu berhenti melakukan itu. Kenapa sih sebagai seorang dokter kita masih punya rasa kasihan? Memang mau kan terus dibully-bully terus-menerus sama masyarakat? Ini masyarakat sudah jengah disuguhi dengan sikap-sikap flexing seperti itu. Sementara Reza Gladys itu punya grup sendiri yang berbayar, di mana dia akan menampilkan keseharian hidupnya dia, dan dia tetap terus-menerus menampilkan keseharian hidupnya dengan flexing seperti itu. Baik, tapi kalau terkait dengan flexingnya Reza Gladys, apakah ada permasalahan? Ya menurut saya, pandangan saya sebagai endorse Saksi ya. Baik, di sini saya mau